Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Masaria Mahfajri, NIM 45194113030, Prodi Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai prinsip pengambilan sampel di ambien pengujian udara. Yang pertama ada tujuan. Untuk tujuan tersebut yaitu untuk mengetahui prinsip syarat yang ditetapkan dalam pengujian sampel udara. Kemudian ada landasan teori. Perubahan lingkungan udara pada umumnya disebabkan oleh pencemaran, yaitu masuknya zat pencemar yang berbentuk gas, partikel kecil atau aerosol ke dalam udara. Pencemaran udara disebabkan oleh kegiatan manusia atau proses alam. Nah, untuk proses alam ini, pencemaran udara disebabkan oleh misalnya asap kebakaran hutan akibat gunung berapi, debu meteorit, dan pancaran garam dari laut. Dan untuk pencemaran udara yang disebabkan oleh kegiatan manusia, misalnya dari aktivitas transportasi, industri, pembuangan, serta kegiatan rumah tangga. Pembangunan fisik di pusat kota dan industri disertai dengan menjolaknya produksi kendaraan bermotor mengakibatkan peningkatan kepadatan lalu lintas dan hasil produksi samping yang merupakan salah satu sumber pencemaran udara. Konsentrasi pencemaran udara di beberapa kota besar dan daerah industri menyebabkan adanya gangguan pernapasan, iritasi pada mata dan telinga, serta timbulnya penyakit tertentu. Selain itu, juga menimbulkan gangguan jarak pandang yang sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas, terutama lalu lintas di udara dan juga di laut. Parameter gas SO2, NO, H2S, CO, NH3, dan O3 merupakan parameter umum yang digunakan untuk mengetahui kualitas udara di suatu tempat. Kualitas udara ambien semakin memburuk dari hari ke hari karena kegiatan antropogenik seperti urbanisasi, industrialisasi, pertambangan, dan lain-lain. Penurunan kualitas udara ambien ini akibat dampak negatif dari pembangunan karena adanya peningkatan sumber pencemaran udara. Penurunan kualitas udara ambien ini memerlukan upaya pengendalian dan pengelolaan pencemaran udara. Dalam melakukan upaya pengendalian dan pencemaran udara sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Kemudian ada alat dan bahan. Nah, di sini alat dan bahan yang digunakan yaitu Google Earth dan juga kamera handphone. Nah, Google Earth ini digunakan untuk mencari titik lokasi yang akan digunakan sebagai pengukuran. Nah, untuk kamera handphone ini digunakan untuk mengambil gambar atau mengambil foto secara langsung di lokasi tersebut. Kemudian ada cara kerja untuk penentuan titik lokasi. Yang pertama, memilih lokasi untuk pengambilan sampel udara di wilayah masing-masing. Kemudian membuat skema titik dengan menggunakan Google Earth. Yang terakhir adalah melihat keadaan lokasi secara langsung. Kemudian ada pembahasan. Yang pertama, lokasi pengambilan contoh uji. Titik kualitas udara yang ditentukan dengan mempertimbangkan yang pertama faktor meteorologi seperti arah dan kecepatan angin, kemudian faktor geografi seperti topografi, dan juga yang terakhir tata guna lahan. Nah, kriteria berikut yang dapat dipakai dalam penentuan lokasi-lokasi kualitas udara ambien. Yang pertama, area dengan konsentrasi pencemar tinggi, yaitu daerah yang didahulukan untuk dipantaunya daerah-daerah yang pencemarannya tinggi. Kemudian area dengan kepadatan penduduk tinggi. Nah, daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi terutama ketika terjadi pencemaran yang berat. Kemudian di daerah sekitar lokasi penelitian yang diperuntukkan untuk kawasan studi, maka stasiun pengambilan contoh uji perlu ditempatkan di sekeliling daerah atau kawasan. Kemudian di daerah proyeksi, untuk menentukan akibat-akibat perkembangan masa depan di lingkungannya, stasiun perlu juga ditempatkan di daerah-daerah yang diproyeksikan.
Kemudian yang terakhir, mewakili seluruh wilayah industri, yaitu informasi kualitas udara di seluruh wilayah studi harus diperoleh agar kualitas udara di seluruh wilayah dapat dipantau atau dievaluasi. Kemudian ada persyaratan pemilihan lokasi pengambilan contoh uji. Beberapa patutnya dapat digunakan dalam pemilihan titik pengambilan contoh uji adalah: A. Hindari tempat yang merubah konsentrasi akibat adanya absorpsi atau adsorpsi. Kemudian hindari tempat di mana pengganggu kimia terhadap bahan pencemar yang akan diukur dapat terjadi, yaitu emisi dari kendaraan bermotor yang dapat mengotori saat pengukuran ozon, amoniak dari pabrik refrigeran, dan dapat mengotori pada saat mengukur gas asam. Kemudian hindari tempat di mana pengganggu fisika. Kemudian letakkan peralatan di daerah gedung atau bangunan yang rendah dan saling berjauhan. Kemudian apabila pemantau bersifat kontinu, maka pemilihan lokasi harus mempertimbangkan perubahan kondisi peruntukan pada masa datang. Kemudian ada persyaratan penempatan peralatan pengambilan contoh uji. Peralatan pengambilan contoh uji ditempatkan dengan menyelesaikan sebagai berikut: letakkan peralatan pengambilan contoh uji pada daerah yang aman. Kemudian penempatan pengambilan contoh uji di atap bangunan dapat lebih baik untuk daerah dengan kepadatan penduduk atau bangunan menengah sampai tinggi. Kemudian yang terakhir, letakkan di atap bangunan yang lebih bersih dan tidak terpengaruh oleh emisi gas buangan dari dapur, insinerator, sumber lainnya. Kemudian posisi probe. Penawaran probe atau tempat masuk contoh uji kualitas udara dilakukan sebagai berikut. A. Pada kondisi pemantau kualitas ambien, probe harus ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 15 meter dari jalan raya. Kemudian ketinggian probe di stasiun tetap antar 3 sampai 6 meter, sedangkan secara manual probe ketinggian 1,5 meter dari permukaan tanah. Kemudian yang C, untuk pengambilan contoh uji partikulat dilakukan minimal 2 meter di atas permukaan tanah datar pada pinggir jalan raya. D. Probe harus berjarak kurang-kurangnya 15 meter dari suatu sumber pengganggu untuk stasiun pemantau. E. Probe ditempatkan minimal 2 kali ketinggian gedung yang dekat dengan stasiun pemantau. Kemudian untuk pemantau kondisi meteorologis untuk stasiun tetap. Nah, untuk mendukung pemantauan kualitas udara ambien diperlukan pemantau kondisi meteorologis yang meliputi arah angin, kecepatan angin, kelembapan, dan juga temperatur. Nah, penetapan lokasi pemantau meteorologis ini sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan lokasi stasiun pemantau yang relatif dekat dengan bangunan atau pohon tertinggi, yaitu tinggi probe alat pemantau minimal 2,5 meter lebih tinggi dari bangunan atau pohon tertinggi dan membentuk sudut 30 derajat terhadap bangunan dan pohon tertinggi. Kemudian minimal 2 meter lebih tinggi dari bangunan atau pohon sekitarnya. Kemudian tinggi lokasi stasiun pemantau kondisi meteorologis minimal 10 meter dari permukaan tanah. Nah, untuk yang kedua yaitu ketentuan lokasi stasiun pemantau yang relatif jauh dari bangunan atau pohon tertinggi, yaitu jarak stasiun ke bangunan atau pohon tertinggi minimal 10 kali lebih tinggi bangunan atau pohon tertinggi, yaitu tinggi probe alat pemantau minimal 2,5 meter lebih tinggi dari bangunan atau pohon tinggi. Kemudian tinggi lokasi untuk penempatan stasiun pemantau kondisi meteorologis minimal 10 meter dari permukaan tanah. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Prinsip dari penentuan lokasi pengambilan contoh uji yang perlu diperhatikan adalah bahwa data yang diperoleh harus mewakili daerah yang sedang dipantau yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Titik kualitas udara yang ditentukan dengan mempertimbangkan faktor meteorologi atau arah dan kecepatan angin, faktor geografi seperti topografi dan juga tata guna lahan. Kemudian persyaratan pemilihan lokasi pengambilan contoh uji
kemudian persyaratan penempatan peralatan pengambilan contoh uji, kemudian ada posisi probe, dan juga pemantau kondisi meteorologis untuk stasiun tetap. Ada dua, yaitu yang pertama ketentuan lokasi stasiun pemantau yang relatif dekat dengan bangunan atau pohon tertinggi, dan juga ketentuan lokasi stasiun pemantau yang relatif jauh dari bangunan atau pohon tertinggi, yaitu jarak stasiun ke bangunan atau pohon tertinggi minimal 10 kali lebih tinggi dari bangunan atau pohon tertinggi. Sekian dari saya, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.